kok bisa, Bu? Tadi Ibu agamanya apa, Bu? Islam. Oh, tapi kok tiba-tiba masuk Kristen, kenapa, Bu? Karena yang menolong saya, kan aku lagi sakit. Pertama aku mau dioperasi, aku minta doa, ya Allah ya Tuhan, selamatkan aku operasi. Udah dioperasi, aku di ICU. Aku nggak sadar diri sehari. Pas saya besok sadarnya, kok saya meminta terima kasih Tuhan Yesus. Dari mana saya akan Ibu nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa? Enggak, dari dulu keluarga kami orang Padang. Salam Elechem, Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa, very nice, dari seorang ibu-ibu yang tentu saja ekonomi rendah, yang kerjanya memungut sampah, memungut aqua bekas dan lain sebagainya, kaleng bekas lalu dijual untuk menafkahi kehidupannya. Lalu teman sekalian, satu ketika dia mengalami sakit dan harus dioperasi. Dan sebelum dioperasi di salah satu rumah sakit, dia teriak kepada nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya teman sekalian, dia katakan, "Ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah aku." Tetapi ketika dia sembuh ya, lalu perawat datang, malah dia berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Itu dia spontan, dia tidak tahu, dia juga tidak pernah mengerti tentang kekristenan, bahkan tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya dia bingung. Yang pada akhirnya satu ketika dia dengan pakaian copang-camping, dia masuk ke dalam sebuah gereja dan dia dilayani dengan baik oleh gereja. Dan ini salah satu juga yang memikat hatinya teman-teman. Ternyata untuk beribadah kepada Tuhan itu tidak dilihat daripada pakaian. Dia membandingkan ketika salah satu masjid ada lalu dia mau ibadah, justru dilarang. Tidak boleh Bu, tidak boleh masuk ya. Harus ganti pakaian dulu. Nah, sementara dia tidak punya pakaian lain gitu ya. Yang namanya saya teman-teman sekalian pemulung yang cari barang-barang rosokan ya teman-teman sekalian ya. Nah, akhirnya dia meminta cara bagaimana kemudian bisa menjadi seorang Kristen yang sah. Dan kita berharap teman-teman sekalian gereja yang dia kunjungi itu bisa membaptisnya. Karena dia tanya, bahkan juga orang yang wawancaranya juga pun belum paham bagaimana cara untuk masuk Kristen. Seharusnya dia dibimbing ya, katekisasi, lalu dibimbing tentang iman ya, tentang soteriologi ya, mengenai iman di dalam Yesus Kristus. Setelah itu, setelah sudah percaya, sudah mengerti tentang keimanan, baru dia dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah teman sekalian, seperti apa kesaksiannya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Nah, Ibu kok bisa, Bu? Tadi Ibu agamanya apa, Bu? Islam. Oh, tapi kok tiba-tiba masuk Kristen, kenapa, Bu? Karena yang menolong saya, kan aku lagi sakit. Pertama aku mau dioperasi, aku minta doa, ya Allah ya Tuhan, selamatkan aku operasi. Udah dioperasi, aku di ICU. Aku nggak sadar diri sehari. Pas saya besok sadarnya, kok saya meminta terima kasih Tuhan Yesus. Dari mana saya akan Ibu nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa? Enggak, dari dulu keluarga kami orang Padang nggak pernah mendengar, nggak pernah gereja, nggak pernah apa. Kami tetap sholat, pergi memulung, bawa terus sejadah, terus makena saya. Kok saya terima kasih Tuhan Yesus. Langsung dokternya jawab, "Ibu bagaimana sih, apa sih agamanya?" Kemarin Ibu mau dioperasi, Ibu bilang, "Ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah aku operasi." Sekarang Ibu udah sadar kok, Ibu minta terima kasih ke Tuhan Yesus. Ibu agama apa? Saudara saya marah semua saudara saya, bikin malu. Tuhan Yesus apa tai? Nggak apa-apa, Bu. Jadi emang kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, itu kita akan mengalami penderitaan. Seperti murid-murid Yesus, semuanya itu menderita, tetapi menderita untuk kebenaran. Kita akan bahagia kalau kita hidup menderita, tetapi di dalam kebenaran. Tetap percaya, Bu, karena tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. Ibu tetap percaya, teguh. Terus akhirnya gimana? Ibu Tuhan Yesus akhirnya gimana setelah Tuhan Yesus itu? Aku mulung, besok gua lihat lu harus sholat, makin lalu mana terus kok makin aku. Udah saya lihat ya, saya sehari besok saya nanya, ini kali gereja ya kata aku. Aku sama mulung tapi aku nggak percaya gereja-gereja, nggak pernah dengar. Tapi aku sering lewat di sini. Tapi aku nggak peduli, bukan apa-apa kan gereja apa gitu. Oh aku masuk aja Pak, yang mbak-mbak di depan tuh, aku boleh masuk nggak? Boleh, tapi ini pakai ini. Kata saya, nggak apa-apa, alangkah baiknya orang Kristen. Aku tersentuh, ya Allah, alangkah baiknya orang gereja itu.
Dia tuh masuk saya. Jadi besoknya kan saya masih tinggal sama saudara. Aku diliatin pas jamnya itu aku mau sholat udah ibu mandi dulu kata orang di masjid itu. Ibu jangan masuk sini kalau nggak mandi dulu, ibu kan memulung bau nggak sah. Ya udah aku sampai sekarang aku nggak sholat lagi. Ya, karena Aku gini Bu, gereja aja. kalau di Bersyukur kekristenan alangkah itu, baiknya enggak, kalau orang kekristenan itu dia nggak ngelihat muka kita kotor, muka kita dekil, baju kita jelek. Tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Amin amin. Tuhan melihat hati kita, Bu. Saya ke pendeta langsung, habis itu ini saya berjalan, kok enakan, ya benar-benar Tuhan Yesus. Tuhan berkati, terima kasih, aku percaya. Tapi bagaimana kita harus sah gitu? Nah, jadi Ibu harus sah. Ibu sementara ikutin dulu semuanya ajaran-ajaran Yesus. Ibu mesti minta itu istilah apa ya? Mesti deket sama pendeta, minta istilahnya untuk dibaptis. Tapi caranya Ibu harus belajar dulu tentang kekristenan gitu loh. Baptis aku, Eh, sunat, kayak orang Islam. bukan. Jadi istilah dibaptis. Kalau dibaptis itu Ibu percaya bahwa Ibu dibaptis dalam nama anak Bapak, anak saya, Bapak dan Roh. Enggak, maksudnya istilahnya gitu Bu. Jadi Ibu kalau udah dibaptis berarti Ibu udah Ibu adalah orang pengikut Yesus gitu loh. Oke, teman-teman sekalian, itulah kesaksiannya, itulah yang kita sudah tonton bersama-sama, dan kita berharap teman-teman sekalian bahwa gereja di mana dia beribadah itu di Padang, Sumatera Barat, itu bisa memfasilitasi ibu ini dibimbing, diarahkan, dibina untuk apa? Untuk bisa mengerti tentang kekristenan dengan benar, teman-teman sekalian. Jadi tidak hanya saja menjadi percaya, dibaptis, ya kan, tetapi juga harus dimuridkan sehingga dia bisa memuridkan orang lain, teman-teman sekalian. Sebab itulah ajaran yang didorong oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan bagaimana kasih karunia Tuhan itu turun atas ibu tadi ya teman-teman. Itulah cara-cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nah, jadi Tuhan itu punya cara sendiri untuk menyelamatkan setiap orang. Ada cara Tuhan itu harus memperlihatkan dirinya lewat mimpi, menampakkan kemuliaannya lewat penglihatan, menampakkan dirinya atau kuasanya lewat mukjizat. Nah, sehingga orang bisa percaya dan mencari siapa pribadi Yesus yang sesungguhnya. Nah, sekalipun kesaksian ibu itu tadi itu dibenci oleh keluarganya, bahkan sampai dikatain Yesus itu secara tidak layak, tetapi itu justru itu tidak mengubah imannya. Justru dia bisa datang ke gereja, dan ketika dia datang ke gereja tak seorang pun yang menolak dia untuk masuk, teman-teman. Justru dia disambut dengan baik dan dipersilakan masuk untuk bisa beribadah. Berbeda dengan ketika dia mendatangi rumah ibadahnya di keyakinan lamanya, teman-temannya. Ketika dia masuk, maka dia ditolak. Kenapa? Karena dia memakai baju yang tidak layak untuk dibawa untuk beribadah. Padahal itu sebenarnya tidak pernah jadi masalah, karena yang dilihat itu bukanlah penampilan dan bukanlah pakaian kita, melainkan Tuhan melihat setiap hati manusia, bagaimana tulusnya dia mencari Tuhan. Dan memang betul apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kamu akan dibenci oleh karena namaku. Oleh karena itu teman-teman, kita tetap bersyukur karena kita mendapatkan Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita harus menyebarkan kasih itu kepada orang lain, dan juga bagaimana kita harus mengabarkan tentang kabar baik itu kepada orang lain. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya ibu ini tadi cepat-cepat mendapatkan perhatian dari gereja setempat yang dimana tempat dia beribadah, berkunjung, dan biarlah ada perhatian khusus kepada ibu ini, teman-teman ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.